Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saat ini kita berada di channel Pancaran Air Sorgawi, channel yang benar-benar pas untuk kita semuanya. Tema firman Tuhan kali ini adalah penyebab kemunculan wabah penyakit dalam Alkitab dan solusinya. Saudara, dari masa ke masa selalu terjadi peristiwa mewabahnya sakit penyakit, baik secara lokal hingga global, yang seringkali disebut dengan pandemi. Penyakit tersebut dapat disebabkan oleh virus ataupun bakteri yang sama-sama mengakibatkan penderitaan dan bahkan kematian. Muncul pertanyaan-pertanyaan yang hampir sama, yaitu, dari mana asalnya penyakit tersebut? Apa yang menyebabkan penyakit itu muncul? Apakah wabah tersebut dapat berhenti? Bagaimana cara menghentikan wabah yang sedang terjadi? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan itu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita berpedoman kepada Alkitab untuk mengetahui mengenai wabah tersebut. Dalam kesempatan ini, hanya dibatasi mengenai penyebab-penyebab kemunculan wabah berdasarkan Alkitab dan solusinya. Kita akan melihat penyebab pertama dari kemunculan wabah penyakit adalah terjadinya penindasan umat Tuhan. Kita bisa memperhatikan dalam peristiwa umat Tuhan ketika berada di Mesir. Selama ratusan tahun, mereka sebagai budak dan diperbudak oleh Mesir. Fir'aun memberikan tugas yang begitu berat. Fir'aun memberikan beban kerja yang begitu berat, sehingga orang-orang Israel merasa menderita. Dan selama berada di Mesir, mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan yang mereka percayai, kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan Allah menghukum Mesir dengan tulah kelima, yaitu penyakit sampar pada segala ternak orang Mesir. Tuhan juga menghukum Mesir dengan tulah yang keenam, yaitu penyakit barah atau bisul. Untuk lebih jelasnya, apabila saudara ingin mengetahui peristiwa tulah yang kelima dan tulah yang keenam, saudara bisa membaca di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-9, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Berkaitan dengan penyebab yang pertama, di mana umat Allah alami penindasan, dan kemudian Tuhan mendatangkan wabah, Tuhan mendatangkan penyakit, maka Tuhan melalui firman-Nya juga memberikan solusi. Dalam kitab Keluaran pasal 9 ayat yang ke-7, Fir'aun tidak membiarkan umat Tuhan pergi untuk beribadah dan tetap memperlakukan umat sebagai budak. Maka Tuhan menyusulkan tulah berikutnya, yaitu barah atau bisul. Oleh karena itu, agar wabah berhenti, maka antitesis dari tindakan Fir'aun adalah menghentikan tekanan atau bahkan penindasan kepada umatnya, dan membiarkan umat beribadah kepada Tuhan Allah yang dipercayainya secara bebas. Ketika kita memperhatikan solusi yang pertama ini, maka Tuhan pasti akan menghentikan wabah, sebab penyebab pertama adalah penindasan kepada umatnya, dan kemudian sudah dihentikan penindasan itu, bahkan umat Allah diberi kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan Allah yang dipercayainya. Kita datang kepada penyebab yang kedua, munculnya wabah sakit penyakit, yaitu tidak taat kepada Tuhan. Hukuman Tuhan yang dialami oleh umatnya sendiri ketika mereka tidak taat kepadanya nampak dalam beberapa peristiwa berikut. Yang pertama, peringatan Tuhan kepada umatnya dalam Ulangan 28 ayat 60 sampai ayat yang ke-62 tergenapi terjadi pada masa Raja Sedekia menjelang penawanan ke Babilonia. Saudara bisa lihat di dalam Yeremia pasal 21 ayat yang ke-7,
di mana Tuhan menjatuhkan hukuman dalam bentuk wabah, dalam bentuk sampar kepada umat-Nya yang tidak taat kepadanya. Yang kedua, hukuman Tuhan pada masa Daud dengan mendatangkan penyakit sampar selama 3 hari. Itu terdapat di dalam 2 Samuel pasal 24 ayat yang ke-15. Solusi dari penyebab yang kedua adalah umat Tuhan harus melakukan introspeksi diri. Umat Tuhan harus memohon ampun kepadanya dan bertobat. Saudara bisa perhatikan di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Apabila kamu merendahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi saudara, tidak ada cara lain ketika umat-Nya tidak taat kepada Allah dan mendatangkan hukuman, dan salah satu hukumannya adalah wabah penyakit, maka umat Allah harus memohon ampun dan bertobat. Kita datang kepada penyebab yang ketiga dari kemunculan wabah penyakit, yaitu adanya pencobaan hidup. Kita bisa perhatikan dalam kitab Ayub pasal 2 ayat yang ke-7, di mana dia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Dia mengalami penyakit barah, penyakit bisul di sekujur tubuhnya. Saudara, pencobaan ini didatangkan oleh iblis, diizinkan oleh Allah. Jadi, bagi Allah, pencobaan ini merupakan ujian bagi Ayub. Tetapi bagi iblis, pencobaan ini adalah upaya, serangan dia untuk menghancurkan iman Ayub dan juga untuk menghancurkan kesehatannya beserta menghancurkan keseluruhan aspek kehidupannya. Tetapi saudara, Ayub adalah pribadi yang kuat bertahan dalam pencobaan. Meskipun istrinya sempat melontarkan kata-kata yang melemahkan, beberapa sahabatnya juga menyalahkan dia. Para budak, para pembantunya tidak lagi menghormati dia, tetapi dia tetap kuat bertahan dalam pencobaan. Dan itu merupakan solusi untuk kita menghadapi penyebab yang ketiga ini, yaitu kuat bertahan dalam pencobaan. Dan jangan lupa, kita tetap harus percaya kepada Tuhan yang pasti menolong dan selalu mempunyai maksud yang terbaik bagi umat-Nya. Bisa saja wabah penyakit yang sedang terjadi adalah seizin Tuhan, dan itu merupakan ujian bagi iman kita. Wabah penyakit yang sedang terjadi bisa saja itu berasal dari iblis, dari kuasa-kuasa gelap yang ingin menghancurkan iman kita, yang ingin menghancurkan keseluruhan aspek hidup kita. Tetapi percayalah, semua ada di dalam kendali Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang diizinkan untuk kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita, termasuk pencobaan-pencobaan dalam bentuk sakit penyakit. Kita datang kepada penyebab yang keempat dari kemunculan wabah sakit penyakit yang bersifat lokal bahkan hingga sampai kepada global. Yang keempat adalah bumi yang menuju kepada masa akhir. Kita bisa perhatikan di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan,
dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara, pada awalnya penyakit sampar itu terjadi kepada binatang dan menular antar binatang. Dalam perkembangannya, penyakit sampar tersebut menular dari binatang kepada manusia dan penularan terjadi antar manusia. Kita pernah mendengar adanya virus Ebola, virus flu burung, flu babi, virus MERS, dan yang terakhir sekarang ini adalah virus corona, COVID-19. Itu semua sebenarnya adalah penyakit sampar, penyakit yang tadinya ada pada binatang dan kemudian dapat menular kepada manusia dan lalu terjadilah penularan antar manusia. Ternyata menurut Lukas pasal yang ke-21, itu termasuk tanda dari zaman akhir. Oleh karena itu, saudara, kita harus waspada, kita harus perhatikan bahwa fenomena yang terjadi berkaitan dengan kemunculan wabah sakit penyakit bisa jadi itu merupakan salah satu tanda akhir zaman yang sedang ada di hadapan kita. Oleh karenanya, kita harus memohon hikmat dari Tuhan agar terlindungi. Hikmat Tuhan dilimpahkan kepada kita supaya kita aman, supaya kita terlindungi, supaya kita selamat dari adanya wabah, dari adanya pandemi, akibat dari masa akhir zaman yang sudah semakin dekat. Dan jangan lupa, kita harus semakin dekat dan berserah kepada Tuhan, karena sesungguhnya semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Segala sesuatu ada di dalam kuasa Tuhan. Oleh karenanya, berserah kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, itu adalah solusi yang paling tepat untuk menghadapi penggenapan dari nubuatan akhir zaman. Salah satunya adalah pandemi mewabahnya sakit penyakit. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, dan biarlah menambah pengetahuan kepada kita semuanya. Saat-saat ini, kita sedang menghadapi masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan hampir 1 tahun. Kita tidak tahu persis apa yang menjadi penyebab dari COVID-19 ini muncul, tetapi berdasarkan Alkitab, sedikitnya ada 4 penyebab, dan bisa jadi COVID-19 ini ada di salah satu dari 4 penyebab tersebut. Dan oleh hikmat Tuhan, kita sudah diberikan solusinya. Kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.